Fairuz Abadi ya, Kabid Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya. Saya dapat hadir di sini suatu kehormatan dan untuk berbicara tentang pendidikan dan kebudayaan dan implementasinya di dalam kehidupan nyata ya, keseharian, karena kebudayaan itu kan sebenarnya produk keseharian ya. Itu menjadi tepat kita membicarakan hal itu. Saya ingin menanyakan bagaimana Anda melihat dunia pendidikan sekarang dan pengajaran kebudayaan melalui pendidikan. Sementara kebudayaan kita itu sangat multi ya menurut saya. Ada yang berangkat dari tafsir agama, tafsir tradisi, di beberapa hal terjadi perbenturan. Nah, lalu bagaimana melihat kurikulum pendidikan yang kalau dulu itu selalu top down dari atas, sehingga seperti kurikulum K13 itu perlu ada training memahami kurikulum saja butuh biaya berapa, orang didatangkan ke mana, minat di situ dan sebagainya. Sementara pulang dari situ juga orang itu masih abu-abu karena masih ngambang karena dia berupa konsep kan kurikulum itu. Nah, mungkin Pak Fairuz bisa merinci satu persatu ya, dari pemaknaan budaya yang juga saya kira harus punya kedekatan tafsir lah gitu. Jangan sampai kita menafsir budaya seperti ini, misalnya di dalam salafiyah itu ya budaya itu sudah, kalau yang Islam berarti Arab, kalau salafiyahnya Hindu misalnya berarti kan ke mana gitu kan. Kalau salafiyahnya Nasrani lain lagi, padahal sebetulnya semua agama itu muaranya kasih kan? Ya. Bismillah itu Bismillahirrahmanirrahim, artinya sebelum bertindak harus baca Bismillah, bahwa Allah itu Maha Pengasih. Anda tidak mencuri karena ada Allah, ada Bismillah. Bahkan bisa dijelaskan bagaimana? Ya, ini bukan berarti apakah di pertanyaan saya menjawab ya. Kita ngobrol ya. Ngobrol karena supaya terdapat pemikiran yang sama gitu ya, kedekatan, kebersamaan ya. Tadi kalau kita bicara tentang budaya, itu kan produk manusia. Betul. Semua produk manusia itu ya produk budaya, kan begitu ya. Secara hasil daya cipta rasa dan karsa seperti definisi yang diketahui banyak orang ya. Maka harus kita bisa bedakan mana produk Tuhan dan mana produk manusia. Saya kasih contoh, kita tiba-tiba lagi ngobrol nih di ruangan ya. Ini di ruangan, tiba-tiba ada angin masuk ya. Kemudian menerpa ruangan ini, kertas-kertas berterbangan, kemudian debu-debu masuk, kita menjadi kelimpungan. Kita tidak kenal. Kenapa? Karena angin itu adalah produk Tuhan. Tapi ketika angin itu keluar dari perut cakang rodi bernama kentut, jadi produksi manusia, maka kita akan menjadi masalah, menjadi persoalan, menjadi kasakusu, dan seterusnya. Ketika dia menjadi produk manusia, begitu juga ketika kita barangkali contoh-contoh ringan ya, kita berdiri di bibir pantai bersama-sama dengan beberapa orang, kita lihat lomba, kita lihat laut, kita lihat birunya laut, ya burung-burung penerbangan nelayan mengambil ikan di laut dan seterusnya itu kita memandang tanpa ada perbedaan. Tetapi ketika semua produk Tuhan yang bernama laut, gerakan-gerakan ikan yang lompat-lompat awan, terus kemudian buih gelombang, kemudian menerpa bibir pantai itu, yang merupakan produk Tuhan yang tidak digerakkan manusia, tidak ada satu pun kita tertangkap. Mau kerasnya gelombang, mau ria-ria di tengah laut itu, ronta-ronta air itu tidak ya, dan angin luar biasa, baik dia indah maupun dia dalam keadaan yang tidak nyaman itu gelombang itu tidak nyaman. Tapi ketika diintervensi oleh manusia berupa visual, misalnya lukisan, foto, visual, lewat video itu akan terjadi perdebatan. Maka wilayah pemikiran manusia itu adalah wilayah selera, wilayah yang sangat subjektif sesuai dengan pemikiran manusia. Nah, ketika diintervensi maka tidak usah heran ketika ada terjadi perdebatan apapun produk-produknya, dengan cara kita mengajar, mendidik, segala macam itu
gerakan-gerakan kebudayaan yang dilakukan itu tidak perlu kita heran, karena memang beragam manusia dari ujung kalau NTB sampai Kampen, Aceh sampai Papua, di Masjid kita Maghrib, tentu berbeda-beda dengan dinamika informasi yang kita dengarkan, yang disuarakan, yang disampaikan oleh para penyampai kabar. Tentu ini menjadi beragam. Nah, ketika masuk wilayah negara, wilayah pemerintahan, ada kewajiban bagi pemimpin itu untuk memformulasikan aturan agar semua itu tertata, kan begitu, tertata saja. Dibuat kita regulasi, dan regulasi itu tidak mungkin dia akan menjadi abadi, dia akan pasti akan ada terjadi perubahan. Undang-undang dasar kita saja sudah beberapa kali berganti. Ya, benar. Iya, dan itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Ya, mungkin ada wilayah kekagetan kalau sudah biasa. Ya, biasanya ngopi robusta dikasih kopi arabica kita kaget, minum kopi arabica dikasih kopi robusta kaget. Ya gitu kan. Padahal itu ya sama-sama kopi juga gitu kan. Itu lebih karena ada persoalan kebiasaan. Custom kita, habit kita yang selalu berada pada situasi seperti itu. Nah, begitu juga dengan hal-hal yang lain perlu anak seperti contoh-contoh real ya, contoh-contoh nyata. Mungkin kan belum biasa makan kucing orang Lombok gitu kan, yang pedas-pedas. Sementara di Jawa Barat itu dengan lalapannya, ya dengan makanan-makanan yang serba masih alami seperti itu, tidak semua yang bisa juga melakukan hal itu. Nah, ketika saya pikir ini yang disebut dengan keberagaman, keberbedaan yang harus kita ujungnya adalah saling kenal tadi. Itu kira-kira bayangan dan gambaran saya tentang pola kita saling memberi dan memberi. Maka saya bikin catatan kecil, memberitahu orang yang tidak mau tahu itu laksana kita pada saya. Jadi tidak ada mana, nggak ada mananya gitu. Lah iya itu, maka mendidik itu adalah peristiwa kerelaan antara pemberi dan penerima pengetahuan. Nah, itu terjadi di pondok-pondok pesantren, itu terjadi prosesi kerelaan itu. Ya, prosesi kerelaan itu diawali kita dengan pelajaran-pelajaran ilmu adab, akhlak, menerima, mendengarkan. Itu ada adab-adab, ada akhlak-akhlak ketika kita menerima pelajaran yang dari guru ngaji kita. Dan kita kemudian diajarkan kita terus kemudian bertabarruk, mengambil barakah dengan kita bertawasul persambungan kita dengan mengirim pahala Fatihah misalnya Rasulullah, sahabat, tabi'in, kemudian sampai dengan kepada orang tua dia, termasuk kepada guru yang membuat kitab, ya, yang membuat kitab-kitab itu. Lalu baru kita mulai mengajarkan. Itu sebenarnya itu sudah pola pendidikan yang adabiah, yang beradab. Cara seperti itu sangat beradab. Nah, kalau itu sekarang melenceng, berarti harus diperbaiki tata cara kita bagaimana menerjemahkan pola beradab tadi di sekolah. Kalau lari ke situ sebetulnya seringkali menjadi kendala itu dalam pola pikir. Kemerdekaan berpikir itu kadang juga untuk wilayah-wilayah tertentu, karena pernyataan tadi Bapak itu saya sebutkan ya. Ya. Saya sebutkan ini. Ya. Oke, so. Bisa saja ditafsirkan harus mengganti sekolah menjadi pesantren misalnya. Kadang kan secara letternya itu begitu. Orang mahasiswa itu. Artinya pola pikir kita masih terlalu satu arah. Iya. Nah, bagaimana di sekolah bisa mentradisikan suatu adab menerima, menerima berkah, menerima apa dengan sederhana itu dalam bahasa di Sunda itu kudu bisa ngabandungan, kudu bisa ngaturkeun, harus bisa menyimak dengan benar. Kalau sekolah, sementara anak-anak sekarang kadang kan tidak sopan pada guru. Bagaimana mungkin pengajaran bisa sampai kalau di situ tidak ada wibawa, tidak ada adab. Di sisi lain pola pikir guru, pola pikir kita lah masyarakat luas, termasuk saya masih sekolah norma-norma yang itu dijauh. Jangan-jangan sebenarnya norma kita itu cuma Ya, saya pernah mendengar sebuah ungkapan orang bijak, apakah itu merupakan hadis Rasulullah atau siapa, terlepas dari perbedaan. Didiklah anakmu sesuai masanya, sebab masanya tidak sama dengan masa anak. Kira-kira begitu kan? ya. Maka perkembangan kehidupan itu harus kita akomodir. Barangkali seperti yang kalau dikatakan tadi soal kesopanan.
kesopanan yang diajarkan kita oleh orang tua pada masa dulu barangkali Berbeda. sudah tidak lagi dengan hari ini.